Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa PKM TV, anak-anakku sekalian, para santri, peserta daurah online tafsir, a'azzakumullah. Dengan memohon taufik Allah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mempelajari dengan singkat tadabbur surah An-Nur. Salah satu surah dari Al-Quran yang mulia ini. Surah An-Nur merupakan surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah ke Madinah. Kita langsung saja memulai mentadabburi secara singkat ayat demi ayat yang ada dalam surah yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Terjemahannya, suratun, inilah satu surah. Anzalnaha, kami turunkan dia. Wa faradnaha, dan kami wajibkan dia. Wa anzalna fiha, dan kami turunkan padanya atau di dalamnya ayatim bayyinat, ayat-ayat yang jelas. La'allakum tadhakkarun, agar kamu sadar mengambil pelajaran. Pada ayat pertama surah An-Nur ini terdapat 4 statement ilahi, 4 pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, suratun anzalnaha. Surah ini, surah An-Nur, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana semua surah di dalam Al-Quran. Semua ayat di dalam Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ada 2 pelajaran yang bisa kita petik dari pernyataan Allah yang pertama ini. Pelajaran yang pertama ialah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi. Zat Allah maha tinggi. Yang dijelaskan dalam ayat yang lain, bersemayam di atas arash. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang maha pemurah, maha pengasih, bersemayam, bertempat tinggal di atas arash. Zat Allah yang maha tinggi menurunkan Al-Quran. Jadi kita wajib meyakini bahwa Allah maha tinggi, Allah bertempat tinggal di atas arash, di atas langit ke-7. Itulah yang menurunkan Al-Quran,
itulah yang menurunkan surah An-Nur. Yang kedua, pelajaran dari pernyataan Allah yang pertama ini adalah Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan makhluk Allah. Bedakan ciptaan Allah dengan perkataan Allah. Perkataan Allah adalah sifat Allah. Sedangkan makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Al-Quran, teks Al-Quran adalah firman Allah. Jadi kita tidak boleh mengatakan Allah yang menciptakan Al-Quran. Tapi kita mesti mengatakan Allah berfirman, Allah berkata di dalam Al-Quran. Itu secara singkat pelajaran yang dapat dipetik dari suratun anzalnaha. Pernyataan Allah yang kedua, wa faradnaha, dan kami wajibkan surah An-Nur. Maksudnya Allah mewajibkan surah An-Nur ini untuk dibaca, dipelajari, diamalkan, diajarkan oleh orang yang beriman. Kita semua wajib membaca surah An-Nur. Kita semua wajib mempelajari kandungannya. Kita semua wajib mengamalkan konsekuensinya, kandungannya, dan wajib mengajarkan, mendakwakannya kepada sesama muslim. Kemudian pernyataan Allah yang ketiga, wa anzalna fiha ayatim bayyinat. Kami turunkan di dalam surah An-Nur ayat-ayat yang jelas. Maksudnya ayat-ayat yang terdapat di dalam surah An-Nur ini semua jelas. Kalau dipelajari baik-baik, mudah kita fahami, mudah kita mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang kandungannya untuk dijadikan pedoman hidup. Iya, untuk kita jadikan pedoman hidup agar kita bahagia, mulia, selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian pernyataan Allah yang keempat dalam ayat pertama surah yang mulia ini adalah la'allakum tadhakkarun. Agar kamu sadar mengambil pelajaran. Maksudnya bahwa dengan mempelajari surah An-Nur ini hendaknya kita semakin sadar. Hendaknya kita semakin mengambil pelajaran untuk mempedomani Al-Quran. Iya, untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran kita laksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran kita jauhi. Itulah yang dimaksud tadzakkarun. Kamu mengambil pelajaran. Kamu mematuhi Al-Quran. Ya, surah An-Nur khususnya dan semua ayat Al-Quran pada umumnya. Itu penjelasan singkat ayat pertama. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ayat yang kedua. Az-zaniyatu waz-zani. Wanita yang berzina. Biasa juga diartikan wanita pezina dan laki-laki yang berzina atau laki-laki pezina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka pukullah setiap keduanya dengan 100 kali pukulan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh rasa kasih sayangmu kepada keduanya di dalam menjalankan agama Allah,
di dalam menjalankan hukum Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaklah mempersaksikan, hendaklah orang yang menghukum pezina ini mempersaksikan hukuman itu kepada kelompok dari orang-orang yang beriman. Ayat kedua surah An-Nur ini mengandung dua perintah dan satu larangan, serta satu penjelasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Penjelasan yang terdapat dalam ayat ini adalah penjelasan tentang pezina. Az-zaniyatu az-zani. Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina. Maksudnya, laki-laki dan wanita yang melakukan hubungan seksual di luar nikah secara haram, itu yang disebut berzina, yang akan dihukum, yang mendapatkan hukuman dengan dalam ayat mulia ini. Jadi laki-laki dan wanita yang melakukan hubungan seksual, hubungan intim di luar nikah secara haram, bukan pasangan halalnya yang diresmikan dengan akad nikah, itu yang disebut dengan pezina, orang yang berzina. Kemudian perintah Allah yang pertama dalam ayat mulia ini adalah fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Wanita dan laki-laki yang berzina ini diperintahkan oleh Allah untuk dihukum dengan 100 kali pukulan. 100 kali pukulan. Dan ditambah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia mesti diasingkan, diisolasi dari pergaulan masyarakat selama 1 tahun. Di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa zina itu dosa besar. Zina itu dosa besar. Oleh karena salah satu ukuran dosa besar adalah ada sanksi dunianya sebelum di akhirat. Ya, ada sanksi dunianya sebelum di akhirat. Itu dosa besar. Zina sanksinya di dunia dan di akhirat. Sanksinya di dunia, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat ini, dipukul 100 kali pukulan dan diisolasi selama 1 tahun. Sanksinya di akhirat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Furqan, itu dilipat gandakan azabnya di hari kiamat, di neraka. Sama dengan dosa syirik, sama dengan dosa pembunuhan. Yang kedua, yang dihukum dengan pukulan 100 kali ketika berzina adalah yang belum pernah menikah. Yang belum pernah menikah. Iya. Bujang, gadis. Itu yang dihukum dengan 100 kali pukulan. Adapun yang sudah menikah lalu berzina, hukumannya lebih berat. Dirajam, yaitu ditanam sampai pusarnya lalu dilempar sampai mati. Itu hukuman bagi
yang sudah menikah lalu berzina. Yang ketiga, yang menegakkan hukuman terhadap pezina dan semua hukum pidana Islam lainnya adalah pemerintahan negara Islam. Pemerintahan negara Islam. Bukan kelompok apalagi perorangan. Tidak. Jadi kalau belum ada pemerintahan Islam seperti di negara kita ini, maka hukum bagi orang yang berzina 100 kali pukulan yang belum menikah dan rajam bagi yang sudah menikah itu tidak berlaku. Tidak wajib dilakukan oleh pribadi-pribadi, bahkan kelompok, lembaga, ormas, tidak boleh. Bukan sekedar tidak wajib, tapi memang tidak boleh. Iya. Jadi yang benar adalah disuruh tobat, dinasehati supaya bertobat. Atau hukuman pendidikan. Hukuman pendidikan yang tidak mencelakakan orang yang berzina itu. Tapi tidak ditegakkan hukum seperti yang dijelaskan dalam ayat ini kalau bukan pemerintahan negara Islam. Yang keempat, pelajaran yang bisa dipetik dari penggalan ayat 2 ini adalah bahwa lebih besar dosanya orang yang sudah menikah lalu berzina dibanding yang belum menikah. Bukan berarti boleh berzina yang belum menikah, tapi lebih besar dosanya. Karena itu yang sudah punya pasangan halal harus menjaga diri. Iya. Lebih harus menjaga diri, lebih dituntut menjaga diri. Jangan mengatakan, masa ada istriku, masa ada suamiku. Tidak, tidak. Harus lebih tetap dituntut. Karena kalau sampai menyeleweng berzina lebih besar dosanya. Na'udzubillah. Itu antara lain secara singkat. Kemudian larangan yang terdapat dalam ayat mulia ini, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidak boleh dipengaruhi oleh rasa kasih sayang kepada orang yang mau dihukum lalu tidak dihukum. Misalkan yang berkewajiban menegakkan hukum pukul, hukum cambuk terhadap pezina, tidak boleh karena rasa kasihannya lalu tidak mencambuk pezina itu. Tidak. Harus mengalahkan perasaannya demi menegakkan hukum Allah. Itu tanda iman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau tidak bisa mengalahkan perasaan kasih sayangnya, imannya tidak diakui oleh Allah. Kalau memang harus menghukum yang mesti dihukum. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat mulia ini juga berlaku untuk semua ajaran Allah. Semua hukum Allah mesti dilaksanakan, tidak boleh kita terpengaruh oleh perasaan kita. Hukum apapun dalam Islam, kalau memang sudah saatnya dilaksanakan, harus kita laksanakan. Misalkan, tiba waktu salat, harus salat. Bahkan harus di masjid kalau tidak ada uzur. Jangan terpengaruh oleh perasaan. Melihat orang melanggar, terutama kalau orang dekat kita, harus dinasehati, harus ditegur dengan cara yang baik, tapi tidak boleh dihalangi oleh perasaan lalu tidak bernasihat. Dan begitulah seterusnya. Kemudian perintah yang kedua dalam ayat mulia ini, wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, adalah perintah mempersaksikan hukuman di kalangan orang beriman. Jadi kalau orang yang berzina itu dihukum, maka dipersaksikan. Bukan dihukum di ruang tertutup. Dipanggil, diundang orang. Seperti tabligh akbar begitu. Atau di depan pasar, di depan masjid. Supaya semua orang menyaksikan hukuman tersebut. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran. Supaya tidak mengulangi dosa besar itu. Baik yang sudah dicambuk maupun yang lain.
bahwa siapa yang melakukan hal yang sama akan dihukum dan akan dipermalukan di tengah masyarakat. Itu tujuannya sehingga diperintahkan untuk dipersaksikan. Wallahu a'lam bissawab. Itu penjelasan singkat tentang ayat 1 dan 2 surah An-Nur ini. Yang paling penting ditegaskan di sini adalah zina itu dosa besar. Zina itu dosa besar. Dan begitu besarnya dosa zina sehingga pendekatannya pun dilarang. Dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kamu mendekati zina. Innahu kana fahisha. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji, wasa'a sabila, dan sejelek-jelek jalan hidup. Iya. Jadi mulai pembukaannya, pendahuluannya, karena zina itu tidak bisa terlaksana tanpa pendahuluan. Mulai dari pandang memandang, bersentuhan dan seterusnya. Itu semua hendaknya dihindari. Itulah sebabnya sehingga dalam Islam pergaulan laki-laki dan wanita tidak boleh bebas. Iya, karena itu semua mengundang syahwat yang mengarah pada zina. Ya, itulah sebabnya dalam Islam pacaran diharamkan karena semua bentuk pacaran adalah pendekatan zina. Sementara Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Perlu ditegaskan bahwa walaupun tidak sampai pada zina yang sebenarnya, tapi pendekatannya pun sudah dosa. Pendekatannya sudah dosa. Walaupun belum sampai pada zina yang sebenarnya. Karena banyak orang mengatakan, kan tidak ada jadi kerja. Pegang-pegang tangan dia orang. Main-main dia orang, macam-macam. Tidak. Itu sudah dosa. Pendahuluannya saja sudah dosa. Walaupun memang belum sampai pada dosa yang sebesar kalau betul-betul melakukan zina yang sesungguhnya. Tapi yang perlu disadari, diyakini bahwa pendekatannya pun sudah dosa. Wallahu a'lam bissawab. Ini dulu pelajaran kita pada sesi pertama daurah online kita, 2 ayat dari surah An-Nur. Insyaallah besok kita lanjutkan pada ayat 3 dan seterusnya. Bila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan ke grup, langsung mengirim pertanyaannya di grup Wali Santri Putra, grup Wali Santri Putri. Dan pemirsa PKM TV yang ingin mengajukan pertanyaan bisa komen di YouTube. Ya, kalau sudah ditayangkan di YouTube, silahkan di komen di YouTube. Ya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.